Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kita sekarang sedang membicarakan tentang kandungan Al-Quran, yaitu yang isinya antara lain mengenai beriman kepada nabi-nabi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa konsekuensi beriman pada wahyunya, dan karena wahyu Allah disampaikan oleh para nabi dan atau rasul-rasul Allah, maka seorang mukmin harus percaya kepada nabi-nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam ayat 47 surat Yunus, yaitu surat ke-10, yang artinya dan tiap-tiap umat itu mempunyai rasul. Sedangkan dalam ayat ke-24 surat Al-Fatir, yaitu surat ke-35, itu juga Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya kami mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tak ada suatu umat melainkan telah ada seorang pemberi peringatan di antara mereka. Dulur-dulur seiman, dalam Al-Quran disebut ada 25 nabi, yang diantaranya ada yang tidak disebut dalam kitab Injil, seperti Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan sebagainya. Dalam nabi-nabi, selain nabi-nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, masih ada lagi nama-nama nabi yang tidak disebutkan. Lihat surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 164, dan surat 40, yaitu surat Al-Mu'min ayat 78. Nabi-nabi itu diutus kepada umat-umatnya masing-masing. Begitulah Nuh alaihissalam diutus kepada umatnya. Begitu pula nabi-nabi Saleh alaihissalam, Su'aib alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan sebagainya. Dalam ayat ke-59 itu dalam surat Al-A'raf atau surat yang ke-17, Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dalam ayat 65 surat Al-A'raf juga diterangkan yang artinya dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Dalam ayat 73 pada surat Al-A'raf itu diterangkan juga yang artinya dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ayat ke-85 dalam surat Al-A'raf diterangkan yang artinya dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian seorang dari saudara mereka, yaitu Syu'aib. Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk membawa kaumnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dalam ayat 5 surat Ibrahim itu Allah telah berfirman yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dan membawa ayat-ayat kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Dalam ayat 48 dan 49 surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran, Allah telah berfirman yang artinya dan Allah telah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Bagi para rasul yang mempunyai sifat-sifat yaitu siddiq, kemudian sifat yang lain adalah amanah, kemudian sifat lain tabligh dan fatonah. Sifat-sifat nabi ini tercantum dalam ayat-ayat Quran, yaitu sifat siddiq itu dalam ayat Al-Quran dalam surat 19 ayat
41, 50 dan 56. Sedangkan sifat amanah itu tercantum dalam surat 26 pada ayat 107, surat 28 pada ayat 26. Kemudian sifat tabligh itu pada surat 42 ayat 48 dan fatonah yaitu cerdas itu pada surat ke-6 ayat 80. Dulur-dulur sekalian, nabi-nabi dahulu itu diutus untuk masa dan kaum tertentu. Nabi Nuh untuk Bani Rasyid. Kemudian Nabi Hud untuk Bani Ad. Dan Nabi Saleh untuk kaum Samud di Hijr, antara Hijr dan Sam. Kemudian Nabi Syuaib untuk kaum Madian, yaitu selatan Palestina. Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada umat tertentu, tetapi diutus kepada semua umat, yaitu umat manusia. Dalam ayat 28 surat ke-34, yaitu surat As-Saba, itu menjelaskan di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan kami tidaklah mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sedangkan dalam surat ke-7 yaitu ayat ke-158, Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain dari Dia yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, yaitu kitab-kitab-Nya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Dulur-dulur seiman, Al-Quran sendiri sering disebut sebagai pemberi peringatan pada semua umat manusia. Ayat 1 yaitu surat Al-Furqan, yaitu surat yang ke-25, itu menyatakan di mana Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar ia menjadi memberi peringatan pada seluruh alam. Dari ayat-ayat tersebut di atas, nyatalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Malahan sebagai rahmat bagi semesta alam. Setelah kepada umat-umat masing-masing itu hanya diutus seorang nabi, tibalah waktunya untuk mengutus seorang rasul bagi seluruh umat, yaitu seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dalam surat ke-21 yaitu surat Al-Anbiya dalam ayat 107. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dulur-dulur sekalian, rahmat yang ditimbulkan oleh pengutusan Nabi Muhammad SAW itu tidak saja meliputi alam semesta, tetapi meliputi juga jin dan malaikat. Alam semesta ini tidak hanya terbatas dari bumi ini saja, tetapi juga meliputi planet-planet yang lain. Bahwa planet-planet yang lain ada makhluk pula, itu dapat dibaca dalam ayat ke-29 yaitu surat 42 yaitu surat Asy-Syura, di mana artinya, dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk melata yang dikeluarkannya pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya bila dikehendakinya. Dalam ayat 49 surat An-Nahl, Allah juga berfirman,
Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan segala makhluk yang melata yang ada di bumi, dan juga para malaikat. Sedang mereka, yaitu malaikat, tidaklah menyombongkan diri. Kata-kata dabbah pada kedua ayat ini diterjemahkan dengan makhluk melata. Menurut Al-Muhit, dabbah adalah hewan atau sesuatu yang hidup yang melata dan biasanya dipergunakan untuk hewan-hewan yang dapat ditunggangi. Dabbah itu mempunyai badan dan memerlukan tempat berpijak. Karena tempatnya ada di langit, tentunya dabbah itu terdapat di planet yang lain yang ada di langit ini. Berlainan dengan malaikat, makhluk-makhluk halus yang lain yang tidak memerlukan tempat berpijak. Dulur-dulur sekalian, manusia dan alat teknologi maju dan alat perhubungan yang ia miliki dewasa ini telah menemukan planet-planet yang lain. Dengan demikian, maka terbukti kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas. Oleh karena itu, pengutusan Nabi Muhammad SAW itu adalah meliputi seluruh semesta alam. Maka andai kata pada planet-planet itu ada makhluk-makhluk yang berakal, ya, mungkin yang kita sebut alien, ya, maka perutusan Muhammad SAW itu telah meliputinya. Tidak perlu lagi diutus rasul lain yang akan menyampaikan risalah kepada mereka. Di antara para rasul terdapat ulul azmi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ahqaf, yaitu surat ke-26 dan ayat ke-35. Adapun yang disebut ulul azmi itu terdiri dari nabi-nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi adalah karena keteguhan hati mereka yang luar biasa. Dan dulur-dulur seiman, yang terakhir dari rukun iman adalah beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar atau takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan tidak menghilangkan kewajiban berikhtiar sekuat tenaga. Orang diwajibkan berikhtiar sekuat tenaga, tetapi menyerahkannya hasil usahanya kepada takdir atau keputusan ilahi. Demikianlah dulur-dulur sekadar penjelasan dari rukun iman yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Rukun iman ini harus kita amalkan, karena bila tidak diamalkan maka akan merupakan iman yang kosong belaka. Untuk mengamalkan rukun iman ini, maka perlu adanya kewajiban-kewajiban, yaitu yang disebut rukun Islam. Dulur sekalian, mengenai rukun Islam ini akan kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.